Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiron basiron. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi ba'asahu bil haqqi basyiron wa naziron wa da'iya ilal haqqi bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'd. Hai ukti fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua karunia yang sangat banyak dan tak terhingga, berupa nikmat usia yang Allah panjangkan, sehat afiat yang Allah anugerahkan, rezeki yang Allah luaskan. Terlebih lagi nikmat iman, Islam, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan selalu kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dan sekaligus mengamalkan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Kelak Allah pun akan bertanya kepada kita, apa-apa saja yang telah kita perbuat terhadap diri kita, keluarga kita, dan sesama saudara kita. Allah tidak hanya menghendaki kita sibuk beribadah untuk kehidupan diri kita saja, melainkan juga kita dituntut untuk memikirkan ibadah keluarga kita dan saudara-saudara kita. Mengapa? Agar keterberlangsungan kehidupan di muka bumi ini dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana bumi telah Allah wariskan kepada manusia sebagai khalifahnya, sebagai pewarisnya, sebagai pemimpin yang dapat menjaganya, maka Allah memerintahkan kita untuk menjaga bumi dengan baik, bukan malah merusaknya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah dikarenakan ulah manusia juga. Kerusakan-kerusakan di muka bumi akan menyebabkan terjadinya bencana, yang insya Allah akan kita bahas di sini. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman, yang mana dengan syafaat beliau, insya Allah kita semua dapat berjumpa dan berkumpul bersama keluarga kita dan Nabi kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang Allah telah sebutkan di dalam firman-Nya di Quran surat ke-30, di surat Ar-Rum ayat ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini Allah mengisyaratkan bahwa segala kerusakan di bumi diakibatkan dari ulah perbuatan manusia. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sesungguhnya kekurangan tanaman, pangan, dan buah-buahan itu disebabkan oleh aneka kemaksiatan. Abu Al-Aliyah berkata, barang siapa yang durhaka kepada Allah di muka bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Hal itu dikarenakan kedamaian di bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Jadi maksudnya di sini adalah kerusakan di bumi itu bukan hanya semata melingkupi kerusakan alamnya saja, seperti hutan-hutan habis ditebang, atau polusi udara, atau banjir, longsor, dan sebagainya.
melainkan Allah menitik beratkan bahwa kerusakan di sini kerusakan pada akhlak moral manusia. Semua kerusakan itu diakibatkan oleh hawa nafsu manusia yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Jadi sangat erat kaitannya terhadap perbuatan durhaka manusia. Mungkin ada yang bilang begini, bumi kan sudah tua, wajar saja terjadi kerusakan, terjadi bencana alam, longsor, gunung meletus, tsunami, gempa, dan sebagainya. Bahkan juga wabah corona yang belum selesai sampai sekarang. Begini ya, betul memang bumi sudah tua. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada yang bertanya berapa umur bumi pada saat itu. Dan Nabi menjawab sambil menunjuk kepada seorang nenek-nenek yang sedang melintas lewat di hadapan orang yang bertanya itu. Kemudian Nabi menjawab, umur bumi menyerupai nenek itu. Maksudnya ya sudah sangat tua. Bisa dibayangkan, pada zaman Nabi saja 1400 tahun yang lalu, bumi sudah tua sekali. Bagaimana dengan umur bumi sekarang? Ya Allah. Tetapi, meskipun umur bumi sudah tua atau sangat tua, tentu tidak akan mengalami kerusakan bila manusianya tidak merusaknya dan tidak berlaku durhaka kepada Tuhannya. Karena Allah yang menjaganya, dan Allah sudah mewariskan bumi itu memang untuk manusia. Bumi dengan segala isinya memang diperuntukkan bagi keberlangsungan hidup manusia, yang tidak akan habis, tidak akan hancur, tidak akan rusak bila manusianya juga menjaga alamnya dan menjaga akhlaknya. Di sini saya akan kemukakan 3 hal yang menjadi penyebab terjadinya bencana. Yuk disimak. 1. Penolakan terhadap perintah Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hal tersebut telah Allah sampaikan dalam firman-Nya di Quran surat ke-10, surat Yunus ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusulun bil bayinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Artinya, dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Munculnya bencana-bencana yang melanda bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang, tetapi di masa para rasul pun sudah banyak bencana terjadi, yang dikarenakan manusia tidak mau beriman, bahkan para nabi dan rasul pun mereka bunuh. Kemudian Allah turunkan berbagai bencana sebagai hukuman bagi orang-orang yang ingkar tersebut. Hingga saat sekarang pun, bencana kerap masih saja terjadi. Apalagi penyebabnya kalau bukan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah yang telah Allah sampaikan melalui Rasul kita Muhammad SAW. Contoh-contohnya dapat kita simak selanjutnya. Semua aturan yang Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah Nabi sampaikan kepada kita. Namun masih saja banyak yang melanggarnya, tidak mematuhinya. Seperti aturan sholat, menutup aurat, menjauhi riba, menjauhi zina, ghibah, menunaikan zakat, perintah berpuasa, menjalankan aturan-aturan bertetangga, menegakkan adab berumah tangga, aturan-aturan bermuamalah, dan banyak semisal lainnya. Masih banyak dari kita yang tidak menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan.
tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan dan agama kita. Tidak mengenalkan kepada anak-anak kita atau keluarga kita siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit dari kita lebih mengagumi kepada tokoh-tokoh Korea, artis-artis, kartun-kartun animasi Jepang, dan sebagainya. Disinilah pentingnya kita mengawalinya dengan memperkenalkan anak-anak kita, keluarga kita, generasi kita sekarang kepada sosok panutan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Disinilah peran orang tua yang juga harus mau belajar mengenal Nabi kita. Hingga kemudian kita dapat memperkenalkan Nabi kita kepada anak-anak kita, siapa itu Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana akhlak-akhlak mereka, bagaimana kisah-kisah hidup mereka dalam menghadapi perjuangan dan persoalan. Sebab, kalau kitanya saja sebagai orang tua tidak mengenal dan tidak juga menjalankan sunnah-sunnah yang telah Rasul ajarkan, bagaimana kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita? Banyak ya contoh-contoh yang menggambarkan tidak patuhnya kita atau anak-anak kita terhadap sunnah-sunnah Nabi kita. Misalkan, makan berdiri, minum tangan kiri, tidak membaca doa sebelum makan atau sudah makan, tidak membaca doa setiap akan memulai setiap pekerjaan. Misalkan lagi melakukan sunnah-sunnah puasa, menjaga adab-adab, bergaul, bersosial, berumah tangga, dan banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang tidak kita lagi hiraukan. Kita enggan mengenalnya, enggan mempelajari sirahnya atau wasiat-wasiat perintahnya, enggan mengenalkannya kepada anak-anak kita, saudara-saudara generasi kita. Inilah yang kemudian akan memicu murka Allah kepada kita. Mulai dari sekarang, yuk belajarlah kita apa-apa yang kita lakukan setiap harinya, senantiasa merujuk kepada apa-apa yang telah Allah dan Nabi kita ajarkan. Banyak sekali kisah-kisah para nabi dan para sahabat Nabi yang dapat kita pelajari dan kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Daripada kita biarkan anak-anak kita mengagumi tokoh-tokoh yang jelas-jelas nggak jelas. Tokoh-tokoh itu semua nggak kenal sama kita. Mereka nggak bisa menolong kita di yaumil kiamah. Sementara Nabi kita, meskipun Nabi tidak mengenal siapa kita, tapi Nabi kita sangat memikirkan nasib kita. Bahkan menangis menyebut-nyebut kita, "Ummati, ummati." Mengkhawatirkan nasib kita sepeninggalnya, juga nasib umatnya kelak di yaumil kiamah, dan beliau memberi syafaat kepada kita. Masya Allah. Yuk uktifillah, kita belajar lagi Al-Quran agar kita mengetahui apa-apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, mengetahui pula yang Allah larang, serta belajar meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh Nabi SAW adalah Al-Quran berjalan. Kehidupan beliau adalah Al-Quran. Hari-hari beliau adalah Al-Quran. Rumah tangga dan keluarga beliau adalah Al-Quran. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia. Sebagaimana isi dari ayat Quran di surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Yuk uktifillah, mulai dari sekarang kita lebih semangat lagi ya. Kita pelajari isi Al-Quran agar kita lebih mendalam lagi mengenal perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita dan larangan-larangan yang Allah sudah sebutkan. Tidak lupa kita pelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW
Kita baca hadis-hadis Nabi, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ajak suami kita dan kemudian kita ajarkan, kita kenalkan kepada anak-anak kita. Lebih luas lagi kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Dengan kita menegakkan agama kita dengan baik, insya Allah akan diikuti dengan terbentuknya pribadi dan akhlak yang baik pula. Jadi, tatkala kita mengelola bumi pun kita lakukan dengan baik pula, tidak menurutkan kehendak hawa nafsu semata. Seperti contohnya lahan-lahan tanah yang akhirnya habis dipakai untuk membangun gedung-gedung untuk meraup keuntungan dunia, tidak lagi menyisakan untuk lahan penyerapan air hujan. Maka kemudian banyak banjir melanda, karena sudah tidak ada lagi tanah resapan. Seperti itulah hubungan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul kita dengan sebab diturunkannya keberkahan di bumi oleh Allah. Sekaligus terhindarnya kita dari datangnya bencana di bumi ini. Oh iya, ada satu contoh di dalam Al-Quran yang Allah terangkan mengenai suatu negeri, yaitu di Quran surat Saba, surat ke-34, dari ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Negeri yang pernah dipimpin oleh Ratu Bilqis menjadi negeri yang penuh keberkahan setelah Ratu Bilqis dan kaumnya beriman dan bertaubat kepada Allah dari kemusyrikan menyembah matahari. Penduduk kaum Saba sangat beriman tunduk patuh kepada Allah. Dengan sebab kepatuhannya kepada Allah, Allah turunkan keberkahan pada negeri itu. Negeri Saba yang Allah gambarkan seperti kebun-kebun surga yang sepanjang mata memandang di sebelah kanan dan kiri lahan, terbentang kebun-kebun yang penuh dengan keberkahan dan keamanan. Allah gambarkan betapa amannya bila berjalan di malam hari di negeri tersebut. Maksudnya di sini aman, gak ada kejahatan ya. Gak ada orang-orang jahat, karena semua penduduk dalam akhlak yang baik. Serta tanaman-tanaman yang berbuah dengan lezatnya merupakan rezeki yang melimpah yang Allah anugerahkan kepada kaum Saba untuk bisa dimakan. Namun kemudian setelah berlalu berganti masa, penduduk kaum Saba ingkar lagi kepada Tuhannya. Mereka berpaling dari ketaatan perintah Allah. Kemudian Allah datangkan banjir yang besar kepada mereka. Dan kebun-kebun itu semua berubah menjadi tanaman yang berbuah pahit. Maksudnya di sini tanaman yang tidak lagi bisa dinikmati untuk dikonsumsi. Allah memberi balasan atas kekafiran mereka. Dan Allah menjatuhkan azab tersebut kepada orang-orang kafir. Jadi maksudnya di sini bagi mereka yang sudah tadinya beriman, sudah sampai kepada mereka peringatan-peringatan yang datang melalui nabi mereka, kemudian mereka mendustakan mengingkarinya. Maka azab hukuman Allah akan datang kepadanya. Kemudian ada di ayat 19-nya, Allah terangkan tentang penduduk Saba yang mengambil keuntungan dan melakukan kejahatan dari orang-orang yang melakukan perjalanan di negeri Saba. Maksudnya dulu orang-orang dapat dengan aman melintas negeri Saba, kemudian banyak orang yang melakukan kecurangan atau kejahatan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan baik pada malam atau siang hari. Jadi seperti ini ya, di negeri Saba itu karena datarannya luas, banyak tempat-tempat pemberhentian atau tempat-tempat peristirahatan. Dan penduduk kaum Saba itu meminta kepada Allah supaya dijauhkan, dipanjangkan perjalanannya hingga biar mereka bisa meraup keuntungan atau melakukan kecurangan atau kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang melintas dari satu tempat pemberhentian ke tempat pemberhentian berikutnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian Allah hancurkan penduduk itu dengan sehancur-hancurnya. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang tidak bersyukur. Itulah sedikit kisah dari negeri Saba. Semoga dapat kita renungi dan dapat kita jadikan pelajaran.
Semoga negeri kita dapat menjadi negeri yang baldatun, toibatun, warobun gofur. Negeri yang Allah ampuni penduduknya, lagi Allah turunkan keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian penyebab bencana yang kedua, dapat Ukhti Filah simak di Mutiara Solehah berikutnya. Jangan ketinggalan ya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Kesempurnaan milik Allah saja, kelemahan ada pada saya. Semoga Mutiara Solehah hari ini penuh manfaat. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan ilmu bermanfaat berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.